Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke, sebelum kita ke videonya, saya share info bahwa grup STS akan open lagi STS diskusi dan rekomendasi bulan Maret 2025, teman-teman. Dan masih ada bonus di bulan Maret ini, yaitu perkiraan dividen saham di bursa. Ada dua, teman-teman. Yang satu tuh online, yang satu offline. Jadi kalau yang online tuh udah otomatis, teman-teman. Kita cek di sini, teman-teman ya. Nah, ini yang online, jadi langsung otomatis kalau harganya saham naik atau turun langsung diupdate sama sistemnya. Jadi ini tapi harus online, teman-teman ya. Dan yang kedua nih yang offline. Kalau yang offline bisa dibuka di komputer yang nggak pakai koneksi internet tentunya ya, tapi harus dirubah secara manual untuk harga sahamnya tentunya. Nah, ini adalah bonus, langsung download aja teman-teman di grup STS rekomendasi Maret, karena ini mulai bulan depan udah mulai bagi dividen ya, dari Maret sampai bulan September. Tabel ini akan kepake, teman-teman. Kita intip STS rekomendasi yang masih jalan saat ini, yaitu STS rekomendasi bulan Februari. Ini aktif sampai tanggal 28. Nah, ini di tanggal 14 ya, karena kita rekamnya tanggal 15. Ini tanggal 14 kita profit di SBMA. Telkom ini swing, kita profit. Terus ada Harta, Inco, Toba Cuan, Koko, Isi, ya INPC, MBMA. Nah, kemarin kita cuan 9 saham, teman-teman. Kita cek juga di tanggal 13 Februari, teman-teman. Di sini kita profit di saham AIMS, INPC, Mika, TBLA, terus ada Antam dan Telkom kita buy 2 kemarin di tanggal 13 tapi profitnya di tanggal 14. Terus ada Mutu cuan, Pani cuan, ya Cegas cuan nih, AIMS buy 2 ya. Terus Brand cuan dan kita cuan juga 10 saham di tanggal 13, teman-teman ya. Jadi bagi teman mau gabung STS rekomendasi bulan Maret, langsung cat saya aja, jangan sampai ketinggalan karena kalau tanggal 28 kita udah closing, teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke videonya. Oke Mas Bro, kali ini kita akan predik ya, kira-kira di bulan Maret dan April itu IHSG seperti apa, teman-teman. Dengan mengacu pada data dividen yang udah kita punya. Nah, kita lihat di sini ya, saya udah bikin video tadi gitu ya, bahwa asing ini itu keluar di IHSG netnya itu udah 40T dari bulan 10. Nah, datanya udah kita beberin tadi di video sebelumnya, teman-teman. Jadi asing ini keluar dari IHSG itu secara masif sampai 40T dalam waktu Oktober, November, Desember, Januari, Februari, 5 bulan. Dalam waktu 5 bulan itu asing keluar 40T. Banyak banget, guys. Ya, itu data dari reguler dan pasar nego yang udah kita cek tadi, teman-teman. Nah, kira-kira gimana nih? Apakah uang sekitaran 40T itu bisa masuk lagi ke IHSG? Kalau uang 40T itu masuk lagi ke IHSG, IHSG bisa sampai ATH lagi, teman-teman. Nah, yang jadi masalah mereka itu mau masuk atau enggak. Karena kalau orang asing itu dia memutuskan untuk investasi di negara Asia Tenggara atau negara berkembang, itu mereka itu melihatnya dari mata uangnya, teman-teman. Ya, yang pertama tuh dari mata uang, dari selisih mata uangnya. Kalau misalnya dia mata uang di negara tersebut, atau kita lihat di Indonesia, kalau mata uang di Indonesia itu terus melemah, nah asing itu enggan untuk beli saham di sini, karena kalau asing itu mau beli saham di sini kan harus tukar mata uangnya ke sini. Nah, kalau terus melemah berarti nanti saat dia itu tarik investasinya atau taking profit di sini, terus dia balik ambil duitnya ke sana, dia tukar dolar lagi atau tukar euro lagi, itu nilainya akan turun karena terus melemah kayak gitu ya. Nah, itu mungkin salah satu alasan kenapa asing ini masif banget keluar dari IHSG ya, karena nilai tukar rupiah terus melemah seperti itu, teman-teman. Nah, apakah nilai tukar rupiah itu bisa menguat? Bisa. Ya. Kapan? Ya, saat ada guyuran dana, guys. Di IHSG. Nah, guyuran dananya itu ya dari apa? Dari salah satunya dari dividen, teman-teman. Nah, mungkin kalau orang teman-teman kita dari Danantara gitu ya, Danantara ini kan sebenarnya belum ya. Cuman diumumin doang kayak gitu ya. Nilainya segitu 14.000 T atau berapalah seperti itu. Tapi kan dia belum diaplikasikan. Nah, semoga aja nanti kalau udah diaplikasikan atau diputer, moga aja nggak dikorupsi, amin ya Allah. Jangan korupsi lagi, nggak kuat. Saya itu udah nggak kuat ngeliat berita korupsi, guys. Nggak kuat saya. Saya itu, aduh gimana, takut gitu. Takut ya kolaps gitu Indonesia gitu ya, jadi kerusuhan di mana-mana gara-gara korupsi. Semoga aja Danantara ini nggak korupsi ya, kita aminkan aja, teman-teman. Saya berharap banget gitu ya, Danantara ini nggak dikorupsi. Nah, kalau Danantara nggak dikorupsi dan bener-bener diputer 900 miliar dolar, itu banyak banget ya. 14.000 T itu banyak banget. Nah, kalau itu diputer nanti pasti akan menimbulkan atau membuat istilahnya itu lapangan kerja baru dan ekonomi akan berputar kayak gitu ya. Duitnya yang muter gede. Nah, pasti juga berdampak itu ya Danantara. Tapi kan tuh belum, guys. Mungkin lagi dimatengin lah sama pemerintah. Nah, yang terdekat adalah dividen, teman-teman.
Nah, dan antara kita belum ya, belum. Nah, kita bahas dividen. Nah, dividen guys ya. Dividen itu bisa membuat dolar itu menguat, guys. Nah, karena masyarakat termasuk kita atau institusi di Indonesia kayak gitu, itu dapat guyuran dana segar dari dividen, teman-teman. Misalnya manajer investasi yang dia ngelola duit triliunan atau ratusan miliar kayak gitu guys ya, dia kan akan dapat dividen juga segede itu. Misalnya kita cuma punya 2 lot 3 lot ya, dapatnya dividennya kecil. Tapi kan ada banyak institusi atau orang-orang kaya kayak gitu guys ya, yang dia punya saham banyak akan dapat dividen banyak. Nah, saat dia akan dapat dividen banyak, dia akan belanjain tuh duitnya. Mungkin bisa masuk kripto atau masuk saham lagi kayak gitu. Nah, itulah saatnya guys ya untuk market ini mungkin membaik dengan dolar yang menguat lagi kayak gitu. Dan itu kapan terjadinya guys? Bulan depan, Maret dan April, teman-teman. Kita lihat di sini nih. Di bulan Maret dan April itu ada banyak banget saham yang bagi dividen nih. Kita lihat ya nih. Di bulan Maret. Nah, kita lihat Maret. Ini dari nomor 11, teman-teman. Nah, ini datanya bisa teman-teman dapat di STS rekomendasi ya. Teman-teman cat saya aja kalau mau gabung kayak gitu. Nah, sampai bulan ini April ada 60 saham yang mau bagi dividen Maret dan April. Nah, terus di bulan selanjutnya ya, di bulan Juni ini lebih banyak lagi. Mei Juni ini banyak lagi. Kita lihat di sini si Mei Juni ya. Itu 75 di sini sampai ke banyak banget guys. Juni Juli banyak banget guys. Sampai 271 guys. 75 271 ya. 75 dikurangi 271. Berapa nih? 196 saham ya di bulan Juni Juli. Jadi ya mungkin kalau bisa dibilang bang kapan nih IHSG akan rebound? Ya saat perusahaan-perusahaan ini bagi dividen. Dan dividennya ini nggak kecil guys. Ini totalnya itu mungkin bisa puluhan triliun kayak gitu ya. Mungkin sekitar 30 T untuk guyuran dividennya teman-teman. BRI aja dia mau bagi dividen tuh belasan T. BRI aja, tambah Bank Mandiri, tambah BNI yang gede-gede, Telkom, Astra dan sebagainya. Itu triliunan total dividen maksudnya. Dan itu kan total dividen yang diguyurkan itu kan di bentuk cash. Ya sebagian masuk ke negara, sebagian masuk ke retail kayak gitu. Nah, itulah mungkin momen di saat kapan tuh IHSG akan membaik. Jadi saran saya teman-teman ya, ini kalau teman-teman itu misalnya masih sangkut nih di saham-saham yang blue chip. Kalau saham blue chip pasti sangkut semua, guys. Coba di sini lihat. Orang yang nyimpen saham blue chip masih floating profit. Bilang ke saya kalau ada. Nggak ada guys harusnya. Orang yang udah beli saham blue chip beberapa bulan yang lalu itu sekarang pasti minus. Ya karena memang turun semua. Kayak gitu ya. Nah, nanti titik baliknya ya saat bagi dividen guys. Karena kita kan udah tahu nih laba 2024. Rata-rata kan 2024 kan nyetak laba. Dan banyak banget saham yang labanya naik di tahun 2024 loh kita ngomong. Dan 2024 tuh labanya banyak banget yang naik ya, otomatis akan terjadi guyuran dividen itu lebih besar daripada guyuran dividen tahun lalu dari laba 2022 daripada laba dari tahun 2023 kayak gitu. Jadi istilahnya nanti saat orang-orang itu pada punya duit dari hasil dividen karena udah nyangkut, gimana nyangkut kan dapat dividen. Kalau orang nyangkut kan dapat dividen loh. Kalau nyimpen saham-saham yang ada di list ini tentunya. Ya, misalnya nyimpen BRI, Mandiri yang udah sangkut 20%, 25%, ya udah nyangkut 15% mungkin di saham Big Bank atau Telkom kayak gitu. Kan tetap dapat dividen kan. Nah, saat dapat dividen tentu aja dia akan punya duit cash nanti. Dan itu akan semua orang yang pegang saham tersebut. Dan totalnya kan ya tergantung perusahaan. Kalau dia bagi 10T ya berarti 10T itu yang dibagikan. Kayak gitu guys ya. Jadi kalau dibilang kapan nih IHSG akan bangkit? Ya mungkin mulai bulan depan sampai bulan Juni, teman-teman. Gini ya. Nah, di sini teman-teman. Di sini kita lihat di tahun lalu, guys, nih. Tahun laluan di sini nih. Nah, di pembagian dividen tuh di sini ya. Cuman ini di bulan Mei ini turun, tapi dia ngegas lagi di bulan Juni Juli, teman-teman. Memang Maret, April, Mei itu yang bagi dividen ada.
Cuman paling puncaknya saham-saham itu bagi dividen itu Juni-Juli, teman-teman. Sesuai data ini ya, sesuai data ini yang sudah kita rangkum, itu Juni-Juli itu ada 100 hampir 200 saham yang bagi dividen. Makanya kita lihat di sini marketnya bullish. Ini kemungkinan orang-orang yang sangkut yang dapat dividen itu AVG down dan mereka beli sahamnya lagi, makanya marketnya bullish kayak gini, teman-teman. Di sini ya. Terus kalau di bulan Maret, April, Mei ya sideways tapi di atas. Kayak gitu ya. Semoga aja nanti mulai bulan depan mulai ada pembagian dividen pertama. Bulan Maret kan pembagian dividen pertama. Bulan Maret ya, mungkin BRI, Mandiri dan sebagainya. Nanti disusul yang lain di bulan April sebagian. Terus Mei ada RUPS yang gede, terus Juni-Juli itu banyak banget saham. 200 saham akan bagi dividen. Nah, kemungkinan ya tunggu aja teman-teman. Kalau teman-teman udah nyangkut di sebuah saham yang istilahnya notabene-nya blue chip kayak gitu. Saran saya sih jangan cut loss sekarang. Jangan cut loss sekarang, karena kalau cut loss sekarang itu sudah terlanjur dalam. Harusnya kalau mau cut loss ya mungkin di Januari lah. Pertengahan Januari itu cut loss harusnya. Tapi kalau sekarang sih udah telat ya. Udah Februari akhir ini udah telat. Kayak gitu ya, untuk cut loss sudah telat kalau menurut saya, teman-teman. Jadi daripada nanti cut loss rugi, mendingan nunggu. Ya nunggu sampai nanti bulan Juli. Sampai pesta dividen selesai bulan Juli. Nah, semoga aja nanti di bulan Juli nggak cut loss, malah ya minimal balik modal lah. Semoga bisa IHSG balik lagi ke atas 7.000 lagi nanti di bulan Juni-Juli. Kalau menurut saya sih mungkin bisa banget lah sampai ke sini lagi lah untuk IHSG ya, sampai sekitaran Juni-Juli nanti, teman-teman. Saat nanti pesta pembagian dividennya selesai, orang-orang pada punya cash, mereka masuk lagi ke market dan IHSG bisa ke 7.200, dan semoga aja kalau IHSG ke 7.200 sudah banyak lah yang kejemput kayak gitu ya. Ya daripada rugi 20%, mending kita jual modal nanti kalau naik. Kayak gitu guys, maksud saya guys. Ya oke, mungkin itu aja Mas Bro. Semoga bikin tenang ya. Sampai ketemu di video berikut.